Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Dan semoga teman-teman juga masih tetap semangat meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus mempraktekkan mengenai statistika multivariat terapan modul 1 yaitu pemeriksaan data. Statistika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang digunakan untuk menyimpulkan kondisi populasi berdasarkan kondisi sampel. Biasanya dalam melakukan hal ini, itu dilakukan tahapan yang disebut dengan pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis itu bisa dikatakan valid jika beberapa syaratnya itu terpenuhi. Yang pertama yaitu kenormalan, yang kedua kehomogenan, variansi, dan yang ketiga yaitu kelinearan. Yang pertama yaitu data outlier. Data outlier adalah data yang secara nyata terlihat berbeda dengan pola data yang lain, di mana secara visual persebarannya itu jauh dari ukuran pemusatan data. Data outlier ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam memasukkan data, kesalahan dalam pengambilan sampel, atau memang ada data ekstrem yang tidak dihindarkan keberadaannya. Untuk pengujian data outlier itu bisa digunakan dengan beberapa cara, diantaranya histogram, box plot, dan scatter plot. Namun pada pengecekan kali ini kita menggunakan box plot. Di sini bisa kita lihat untuk garis atas merupakan nilai maksimum. Kemudian untuk garis bawah ini merupakan nilai minimum, sedangkan untuk garis yang berada di ujung kotak atas dan kotak bawah itu menunjukkan nilai kuartil. Dan garis tengah ini menunjukkan nilai tengah atau median, dan data yang melewati garis batas maksimum dan minimum itulah yang dinamakan data outlier. Selanjutnya yang kedua yaitu uji linearitas data. Linearitas adalah suatu keadaan di mana hubungan antara variabel independen dan variabel dependen itu bersifat linear atau garis lurus. Pengujian linear itu merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear atau tidaknya suatu distribusi pada penelitian. Pengujiannya dapat menggunakan scatter plot dengan menambahkan garis regresi. Scatter plot itu merupakan salah satu sarana untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel, serta grafiknya dapat menggambarkan sebaran variansi dari data pengamatan. Dari grafik itu dapat dilihat bahwa garisnya lurus, maka dapat disimpulkan data pengamatan itu bersifat linear. Untuk garis yang naiknya ke atas kanan, berarti data pengamatan berkorelasi positif. Sedangkan ketika garisnya itu ke kanan bawah, berarti menunjukkan korelasi negatif. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengujian homoskedastisitas. Pengujian ini ditujukan agar kedua kategori mempunyai variansi yang sama di antara anggota grupnya. Jika variansinya sama, maka dapat dikatakan bahwa terdapat homoskedastisitas. Pengujian homoskedastisitas ini menggunakan analisis Bartlett test, di mana H0-nya itu homoskedastisitas atau adanya persamaan variansi antara kedua kelompok, dan H1-nya itu heteroskedastisitas atau adanya perbedaan variansi antara kedua kelompok. Untuk data penelitian kali ini, kita menggunakan data indeks pembangunan manusia berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dengan komponen yang digunakan yaitu umur harapan hidup saat lahir atau UHH, harapan lama sekolah atau HLS, rata-rata lama sekolah atau RLS, dan pengeluaran per kapita. Dari data tersebut, pertama, kita akan memilih 3 variabel yang digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian kita akan menguji untuk data outlier dan uji linearitas pada variabel yang telah terpilih. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian homoskedastisitas antara kelompok IPM dengan pengeluaran per kapita dengan kategori kelompok besar itu merupakan provinsi dengan pengeluaran per kapita yang lebih besar sama dengan 10 juta. Dan untuk kelompok sedang itu untuk provinsi pengeluaran per kapita yang kurang dari 10 juta.
Data ini merupakan data IPM tahun 2019. Langkah yang pertama yaitu kita buat variabel baru untuk membuat kategori yang telah ditentukan di dalam soal tadi. Pertama kita kasih nama variabelnya itu PP, lalu kita kalikan pengeluaran per kapita yang masih dalam bentuk ribuan dikalikan dengan 10 juta, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, kita buat kategori sesuai dengan ketentuan di soal. Di sini kita pakai perintah if untuk mempermudah. Untuk nilai PP yang kurang dari 10 juta, masuk ke kategori sedang dan sisanya masuk ke kategori besar. Lalu enter. Maka didapatkan hasil untuk kategori tiap kelompok sebagai berikut. Next, kita masuk ke tahapan analisis data di R. Pertama kita copy dulu data yang ada di Excel, kita pindah ke R untuk input data. Nah, di sini kita menggunakan perintah read dalim untuk membaca datanya. Cek datanya di sini kita menggunakan perintah view. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang pertama yaitu pengujian data outlier. Di sini kita pakai box plot. Untuk variabel pertama yang dipilih yaitu UHH, lalu kita kasih judul yaitu umur harapan hidup saat lahir dengan warna magenta. Untuk variabel yang kedua yaitu pengeluaran per kapita, lalu kita kasih judul yaitu pengeluaran per kapita dengan warna plotnya yaitu merah. Untuk variabel ketiga yaitu IPM dengan warna biru. Berikut ini merupakan hasil box plot dari UHH. Ternyata bisa dilihat bahwa tidak ada data yang melebihi titik maksimum dan titik minimum, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel UHH tidak ada data yang outlier. Selanjutnya untuk box plot variabel pengeluaran per kapita, ternyata terdapat satu data outlier yang melebihi titik maksimum ekstrim. Untuk box plot variabel IPM, di sini bisa dilihat ada 4 data yang outlier, di mana 2 datanya itu melebihi titik maksimum ekstrim dan 2 data lainnya melebihi titik minimum ekstrim. Pengujian selanjutnya yaitu uji linearitas. Di sini kita menggunakan scatter plot. Untuk hubungan linear yang pertama, yaitu untuk variabel UHH dan IPM dengan judul plot, yaitu scatter plot. Untuk variabel X-nya, kita kasih nama umur harapan hidup saat lahir, dan untuk variabel Y-nya, kita kasih nama IPM. Dan diberi warna di pink. Selanjutnya untuk menampilkan garis regresi, kita menggunakan AB line dengan perintah LM dengan warna fire brick. Berikut merupakan hasil outputnya, dapat dilihat untuk scatter plot variabel UHH dan IPM, garis linearnya positif karena garisnya mengarah ke kanan atas, yang membuktikan bahwa adanya hubungan linier antara UHH dengan indeks pembangunan manusia. Lanjut, untuk melihat hubungan linier antara IPM dengan pengeluaran per kapita, caranya masih sama seperti langkah sebelumnya. Untuk plotnya kita kasih warna purple. Dan garis linearnya kita kasih warna fire brick. Dapat dilihat di sini hasil grafiknya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu arah garis regresinya masih ke kanan atas, sehingga antara IPM dan pengeluaran per kapita itu terdapat hubungan linear yang positif. Lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu uji homoskedastisitas. Di sini kita pakai Bartlett test. Untuk pengujian homoskedastisitas ini dilakukan pada variabel IPM terhadap kategori pengeluaran per kapita, di mana kita akan melihat apakah kedua kategori tersebut akan terjadi gejala homoskedastisitas atau adanya kesamaan variansi antara kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita sedang dengan kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita besar.
atau malah terjadi gejala heteroskedastisitas, yaitu adanya perbedaan variansi antara kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita sedang dengan kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita besar. Di sini kita dapetin output, yaitu p-value-nya sebesar 0,811, di mana nilainya itu lebih besar dari alfa 0,05, sehingga diperoleh keputusan yaitu gagal tolak H0 yang dapat disimpulkan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh keputusan gagal tolak H0 yang memiliki arti bahwa yaitu terjadi gejala homoskedastisitas yang artinya ada kesamaan variansi antara kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita sedang dengan kelompok IPM kategori pengeluaran per kapita besar. Oke, sekian praktikum modul 1 pemeriksaan data yang dapat kita pelajari dan praktekkan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.